Halo semuanya, selamat datang di channel Langkah Sukses. Coba tanya pada dirimu sendiri, sudah berapa lama kamu menyimpan beban itu? Luka yang tak kunjung sembuh, penyesalan yang terus menghantui. Apakah kamu tidak lelah? Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara kita berdamai dengan masa lalu. Mungkin hari ini adalah waktunya, waktu untuk berhenti melawan masa lalu. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menerima, berdamai, dan akhirnya melepaskan. Karena memegang terlalu erat sesuatu yang tak lagi bisa diubah, hanya akan melukai diri sendiri. Jadi, mari kita pelajari seni melepaskan agar kamu bisa berjalan lebih ringan menuju masa depan. Masa lalu itu punya cara aneh untuk terus hadir di pikiran kita. Bukan karena ia takut, tapi karena kita yang terus memberinya ruang. Kenangan pahit, kesalahan, atau pengkhianatan, semua itu seperti luka yang belum tertutup. Tapi mari kita jujur, apa gunanya? Apa gunanya terus mengingat sesuatu yang sudah selesai? Apakah itu membuatmu lebih bahagia? Atau justru hanya menghambat langkahmu ke depan? Masa lalu hanya akan menjadi penjara jika kita memilih untuk tetap tinggal di dalamnya. Melepaskan bukan berarti melupakan, tapi membebaskan dirimu dari rasa sakit yang tak lagi relevan. Berdamai dengan masa lalu itu seperti mendaki gunung. Berat, melelahkan, tapi begitu kamu sampai di atas, pemandangannya begitu indah. Jadi, bagaimana kita bisa mulai mendaki? Yang pertama, terima realita. Langkah pertama adalah menerima. Sadari bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Penerimaan bukan berarti menyerah, namun menyadari bahwa apa yang terjadi karena suatu alasan. Ketika kamu menerima masa lalu, kamu tidak lagi bertarung dengan kenyataan. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Lihat masa lalu bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru. Setiap kesalahan adalah pelajaran. Setiap luka adalah tanda bahwa kamu pernah bertahan. Fokus pada pelajaran yang bisa diambil. Bukankah lebih baik bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Daripada terus bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kesalahan hanyalah sia-sia jika kita tidak belajar darinya. Yang ketiga, berhenti menyalahkan. Berhentilah menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Menyalahkan tidak akan mengubah apapun. Maafkan dirimu dan maafkan mereka yang pernah melukaimu. Bukan untuk mereka, tapi untuk kedamaianmu sendiri. Ingat, memaafkan bukan berarti melupakan, namun membebaskan dirimu dari belenggu yang mereka tinggalkan. Yang keempat, fokus pada hal positif. Arahkan perhatianmu ke hal-hal yang bisa kamu ubah. Kebahagiaan kecil di hari ini, harapan besar di esok hari. Semuanya hanya bisa datang jika kamu berhenti melihat ke belakang. Jangan biarkan masa lalu mencuri kebahagiaan kecilmu hari ini. Yang kelima, ritual melepaskan. Kadang kita butuh simbol. Tuliskan semua bebanmu di atas kertas, penyesalan, kesalahan, rasa sakit, dan sebagainya. Lalu bakar atau buang kertas itu. Rasakan bagaimana perlahan kamu mulai melepaskan. Ingat, ritual ini bukan tentang melupakan, namun tentang membuat ruang baru dalam hatimu untuk kebahagiaan. Ketika kamu melepaskan masa lalu, kamu tidak kehilangan siapapun. Sebaliknya, kamu mendapatkan kedamaian, kekuatan,
dan ruang untuk hal-hal baru yang lebih baik. Masa lalu tidak mendefinisikan siapa kamu. Keputusanmu hari inilah yang menentukan. Lepaskan, bukan karena kamu lemah, namun karena kamu cukup kuat untuk melangkah maju. Kawan-kawan, hidup hanya terjadi di masa kini. Masa lalu adalah cerita, masa depan adalah harapan. Jadi, mulailah hari ini dengan langkah baru. Lepaskan yang sudah berlalu dan fokus pada apa yang ada di depan. Bukankah kamu merasa hidupmu terasa berat, seolah ada beban yang tidak terlihat yang kamu bawa kemana-mana? Itulah yang terjadi jika kita tidak melepaskan masa lalu. Beban itu mungkin tidak terlihat, tapi ia memengaruhi segalanya. Kamu menjadi lebih mudah marah, lebih sering sedih, bahkan sulit untuk menikmati kebahagiaan kecil. Semua itu karena sebagian besar energimu habis untuk menahan sesuatu yang seharusnya sudah dilepaskan. Melepaskan bukan berarti kamu melupakan apa yang pernah terjadi, namun kamu berhenti membiarkan hal itu memengaruhi siapa kamu hari ini. Kehidupan seharusnya menjadi perjalanan, bukan hukuman. Coba pikirkan pohon. Ia tidak pernah menahan daun yang sudah kering. Ia membiarkannya jatuh agar ruang baru terbuka untuk daun yang segar. Kamu juga seperti itu. Jika kamu terus memegang yang lama, bagaimana kamu bisa menerima yang baru? Mungkin kamu berpikir, aku sudah melupakan masa laluku. Tapi apa benar begitu? Ada beberapa tanda yang mungkin menunjukkan kalau kamu masih terjebak. Yang pertama, kamu terus memikirkannya. Jika masa lalu terus muncul dalam pikiranmu, terutama di saat-saat kamu sedih, itu tandanya ada bagian dari dirimu yang belum selesai dengannya. Yang kedua, kamu merasa sulit percaya pada orang baru. Jika kamu merasa sulit membangun hubungan baru, mungkin luka lama masih membuatmu takut untuk mencoba. Yang ketiga, kamu mudah terpicu oleh hal-hal kecil. Jika ada hal kecil yang mengingatkanmu pada masa lalu, dan itu membuat emosimu tak terkendali, itu tanda bahwa luka itu masih ada. Tanda-tanda ini bukan untuk membuatmu merasa buruk, namun untuk membantumu menyadari bahwa masih ada pekerjaan yang diperlukan, bukan untuk orang lain, namun untuk dirimu sendiri. Luka yang tidak dirawat hanya akan terus berdarah, bahkan pada mereka yang tidak melukaimu. Izinkan saya berbagi sebuah kisah. Ada seorang pria tua bijaksana yang tinggal di desa kecil. Suatu hari, seorang pemuda datang kepadanya, menangis karena masa lalu yang begitu menyakitkan. Pemuda itu berkata, "Bagaimana aku bisa hidup damai jika masa lalu terus menghantuiku?" Pria itu menjawab, "Pergilah ke sungai, bawalah batu terbesar yang bisa kamu bawa, dan pikullah sepanjang hari." Pemuda itu mengikutinya, dan saat ia kembali, ia berkata, "Batu ini sangat berat, aku tidak bisa membawanya lebih lama." Pria tua itu menjawab, "Begitulah masa lalu, semakin lama kamu membawanya, semakin berat ia terasa. Lepaskan batu itu, dan kamu akan merasakan kebebasan yang luar biasa." Kawan-kawan, tidak ada kebebasan tanpa melepaskan. Hidup ini terlalu singkat untuk terus membawa beban yang sudah tidak lagi bermanfaat. Kamu mungkin bertanya, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Berikut beberapa langkah sederhana yang bisa kamu coba hari ini. Yang pertama, menulis jurnal. Tuliskan semua perasaanmu di atas kertas. Jangan ragu untuk menuangkan segalanya. Kadang
Hanya dengan menulis, kita bisa mulai memahami apa yang sebenarnya kita rasakan. Yang kedua, meditasi singkat. Ambil waktu 5 menit saja. Duduk diam, tarik napas dalam-dalam, dan fokus pada saat ini. Rasakan bagaimana bebanmu sedikit demi sedikit mulai berkurang. Yang ketiga, berbicara dengan teman dekat. Kadang, hanya dengan berbicara dengan seseorang yang kita percayai, kita bisa merasa lebih ringan. Jangan ragu untuk mencari dukungan. Bahkan langkah kecil menuju kebebasan adalah langkah besar untuk hatimu. Kawan-kawan, melepaskan bukan hanya tentang masa lalu, namun tentang memberimu kesempatan untuk hidup lebih baik di masa depan. Ingat, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Kita semua sedang belajar untuk berdamai sedikit demi sedikit, satu langkah dalam satu waktu. Kawan-kawan, saat perjalanan ini terasa berat, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Ada kekuatan yang lebih besar dari kita, yang selalu siap mendengar. Jika hatimu merasa penuh, jika bebanmu terasa sulit dilepaskan, cobalah untuk berdoa. Tutup matamu sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan katakan ini dalam hatimu. Tuhan yang Maha Pengasih, aku datang dengan semua beban yang ada di hatiku. Aku tahu, masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidupku. Namun hari ini, aku ingin belajar melepaskan. Berikan aku kekuatan untuk menerima apa yang sudah terjadi. Kebijaksanaan untuk melihat hikmah di baliknya, dan ketenangan untuk melangkah maju. Aku percaya, Engkau selalu bersamaku, menuntunku ke jalan yang lebih baik. Kawan-kawan, tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Terkadang hanya dengan menyerahkan semuanya padanya, kita bisa merasakan kedamaian yang sejati. Karena Tuhan tidak pernah jauh, Dia selalu ada di dekat hati yang ikhlas. Kawan-kawan, kita semua punya cerita, kita semua punya luka. Namun yakinlah, setiap luka yang kita bawa adalah bagian dari rencana besar yang penuh makna. Jangan pernah ragu untuk memohon kekuatan kepada Tuhan, karena Dia selalu mendengar. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, tuliskan apa yang ingin kamu lepaskan di kolom komentar. Bagikan video ini kepada mereka yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Mari kita nyalakan api semangat dalam hidup kita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.